Flavius Belisarius adalah salah satu tokoh militer paling terkenal dari Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, pada abad ke-6 Masehi. Namun, sebelum ia menjadi jenderal besar yang memenangkan banyak pertempuran untuk Kaisar Justinianus pertama, kehidupan awalnya tidak banyak tercatat secara rinci dalam sumber-sumber sejarah. Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari sejarawan seperti Procopius yang menjadi sekretaris Belisarius, kita dapat merekonstruksi gambaran tentang masa mudanya sebelum ia mencapai kemasyhuran. Belisarius lahir sekitar tahun 500 Masehi di Germania, sebuah wilayah di Balkan yang kini termasuk dalam negara Bulgaria atau Yunani modern. Keluarganya kemungkinan berasal dari kalangan menengah atau bangsawan rendah, tetapi tidak termasuk dalam aristokrasi tinggi Bizantium. Meskipun demikian, ia memperoleh pendidikan yang baik, termasuk dalam hal bahasa, strategi militer, dan tata krama istana. Hal yang penting bagi seorang pemuda yang ingin meniti karier di militer Bizantium. Pada masa mudanya, Kekaisaran Romawi Timur sedang dalam fase transisi. Kekaisaran ini mewarisi tradisi Romawi kuno, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Kristen Ortodoks. Belisarius tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan politik dan militer, terutama karena ancaman dari kerajaan Persia Sasaniah di timur serta suku-suku barbar seperti Ostrogot, Vandal, dan Hun di barat. Belisarius memulai karier militernya sebagai anggota Bucellari, pasukan elit yang terdiri dari pengawal pribadi para jenderal atau bangsawan. Pasukan ini biasanya terdiri dari tentara bayaran atau prajurit profesional yang setia kepada komandan mereka. Kemampuan taktis dan kepemimpinan Belisarius cepat terlihat sehingga ia naik pangkat dengan cepat. Salah satu pengalaman awal yang membentuknya adalah perang melawan Persia. Pada masa pemerintahan Kaisar Justinus pertama, ketegangan dengan Kekaisaran Sasaniah memuncak dan Belisarius kemungkinan terlibat dalam beberapa pertempuran di perbatasan timur. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang taktik perang kavaleri berat Persia yang kelak ia gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika Justinianus pertama naik tahta pada tahun 527, ia mencari pemimpin militer yang berbakat untuk memperluas kekuasaan Bizantium. Belisarius yang saat itu masih muda tetapi sudah menunjukkan bakat luar biasa, menarik perhatian sang kaisar. Justinianus memberinya kesempatan untuk memimpin pasukan dalam perang Iberia melawan Persia 526-532, di mana Belisarius berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting meskipun harus menghadapi pasukan yang lebih besar. Pada tahun 530, dalam pertempuran Dara, Belisarius menunjukkan kejeniusan taktiknya dengan menggunakan kombinasi infanteri, kavaleri, dan parit pertahanan untuk mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih banyak. Kemenangan ini membuat namanya semakin dikenal, dan ia dianggap sebagai salah satu jenderal paling menjanjikan di Bizantium. Sebelum menjadi jenderal besar, Belisarius dikenal sebagai sosok yang rendah hati, setia kepada kaisar, dan sangat disiplin. Ia menikah dengan Antonina, seorang wanita yang memiliki pengaruh kuat di istana dan merupakan teman dekat permaisuri Theodora. Meskipun Procopius dalam Secret History-nya menuduh Antonina sebagai wanita yang licik, hubungan Belisarius dengannya tetap kuat dan membantunya dalam karier politiknya. Belisarius juga dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan pasukannya. Ia tidak hanya seorang ahli strategi, tetapi juga pemimpin yang mampu mempertahankan loyalitas tentaranya. Hal yang langka di zaman di banyak jenderal hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaan pribadi. Sebelum mencapai puncak kariernya, seperti penaklukan kembali Afrika dari Vandal dan upaya merebut Italia dari Ostrogot, Belisarius telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang cerdik, pemberani, dan inovatif. Ia mengadaptasi taktik kavaleri ringan dari suku-suku stepa dan menggabungkannya dengan disiplin legiun Romawi tradisional, menciptakan pasukan yang sangat efektif. Dengan dukungan Justinianus, Belisarius siap menjadi pedang kekaisaran yang akan membawa Bizantium ke puncak kejayaannya. Namun, semua pencapaiannya itu berawal dari seorang pemuda dari Balkan yang berani, cerdas, dan bertekad untuk mengabdi pada kekaisaran yang ia cintai. Flavius Belisarius adalah salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium.
Ia mengabdi di bawah Kaisar Justinianus pertama dan memimpin serangkaian kampanye militer yang menentukan dalam upaya merebut kembali wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat. Belisarius dikenal karena kecerdasan taktisnya, kemampuan beradaptasi di medan perang, dan kepemimpinan yang inspiratif. Berikut adalah deskripsi panjang tentang perang-perang terbesar yang dipimpinnya. 1. Perang melawan Kekaisaran Sasania. Sebelum terkenal di barat, Belisarius memulai karier militernya di front timur melawan Sasania, Persia. Konflik ini pecah akibat persaingan kekuasaan di Kaukasus, khususnya di Iberia, Georgia modern. Pertempuran Dara. Salah satu kemenangan terbesar Belisarius. Dengan pasukan sekitar 25.000 orang, ia menghadapi Persia yang lebih besar di bawah pimpinan Perozes. Belisarius menggunakan parit pertahanan dan formasi fleksibel untuk mengalahkan musuh. Kemenangan ini membuktikan kehebatannya dalam taktik defensif ofensif. Kekalahan di Kalinikum. Belisarius mengalami kekalahan melawan Persia di bawah pimpinan Azaretes. Meski kalah, ia berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukannya. Kekalahan ini mengarah pada perjanjian perdamaian abadi yang memberi Bizantium waktu untuk mempersiapkan ekspansi ke barat. 2. Penumpasan pemberontakan Nika. Sebelum berangkat ke medan perang besar, Belisarius menghadapi pemberontakan dalam negeri. Pemberontakan Nika meletus di Konstantinopel akibat ketidakpuasan politik dan ekonomi. Penumpasan brutal, Belisarius dan Mundus, jenderal lainnya, diperintahkan Justinianus untuk menumpas pemberontak di Hippodrome. Dengan taktik pengepungan dan serangan mendadak, sekitar 30.000 pemberontak dibantai. Kemenangan ini menyelamatkan tahta Justinianus dan memungkinkan rencana rekonquista, penaklukan kembali, di barat. Ketiga, perang penaklukan Afrika Utara, perang melawan Vandal. Justinianus ingin merebut kembali Afrika Utara dari kerajaan Vandal yang menguasai bekas provinsi Romawi. Ekspedisi ke Afrika, Belisarius memimpin 15.000 tentara dan 500 kapal. Ia mendarat di Tunisia dan menghadapi Raja Vandal, Gelimer. Pertempuran Adecimum. Belisarius memanfaatkan perpecahan di antara pasukan Vandal. Meski kalah jumlah, kavaleri Bizantium berhasil mengecoh musuh dan menghancurkan pasukan Vandal. Carthage, ibu kota Vandal, direbut. Pertempuran Tricamarum. Belisarius kembali mengalahkan Gelimer dalam pertempuran terbuka. Vandal runtuh dalam hitungan bulan dan Afrika Utara kembali ke Bizantium. 4. Perang Gotik, perang melawan Ostrogot. Setelah sukses di Afrika, Justinianus mengirim Belisarius untuk merebut Italia dari Ostrogot. Fase pertama, pengepungan Naples. Belisarius merebut Naples dengan taktik licik, termasuk menerobos saluran air kota. Perebutan Roma. Belisarius masuk Roma tanpa perlawanan. Tetapi Raja Goth Vitiges mengepung kota dengan 50.000 pasukan. Dengan hanya 5.000 tentara, Belisarius bertahan selama setahun, menggunakan serangan gerilya dan perbaikan tembok kota. Pertempuran Rimini. Belisarius mengalahkan Goth dan merebut Ravenna dengan tipu muslihat, berpura-pura menerima tawaran menjadi Kaisar Barat. Fase kedua, kembali ke Italia. Setelah konflik dengan Justinianus, Belisarius dikirim kembali ke Italia yang kembali dikuasai Goth di bawah Raja Totila. Pertahanan Roma. Belisarius sempat merebut kembali Roma, tetapi kurangnya pasukan membuatnya kesulitan. Ia akhirnya ditarik pulang karena persaingan politik di istana. Kelima, perang terakhir melawan Persia. Ketika Bizantium sibuk di barat, Persia menyerang lagi di bawah Raja Khosrow pertama. Pertahanan di Suriah. Belisarius dikirim untuk menghentikan invasi Persia. Ia berhasil mempertahankan Antioquia meski kota itu akhirnya jatuh. Strategi pertahanan gerilya. Belisarius menghindari pertempuran terbuka dan menggunakan taktik bumi hangus untuk melemahkan Persia. Warisan Belisarius. Belisarius adalah simbol kebangkitan militer Bizantium di bawah Justinianus. Meski sering dikhianati oleh iri hati istana, ia tetap setia hingga akhir hayatnya. Perang-perangnya menunjukkan kepiawaian dalam taktik defensif dan serangan cepat. Kemampuan memenangkan pertempuran dengan pasukan kecil.
penggunaan kombinasi infanteri, kavaleri, dan insinyur perang. Namun, kurangnya dukungan dari Konstantinopel sering menghambat kemenangan total. Meski begitu, Belisarius tetap dianggap sebagai salah satu jenderal terhebat sepanjang masa. Rahasia strategi militer Belisarius yang cerdas. Flavius Belisarius adalah seorang jenius taktis yang mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dengan sumber daya terbatas. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada keberanian pasukannya, tetapi juga pada strategi yang inovatif, psikologi perang, dan adaptasi terhadap situasi. Berikut adalah rahasia di balik kecerdasan militernya. Belisarius memahami bahwa informasi adalah kunci kemenangan. Ia menginvestasikan banyak sumber daya dalam jaringan intelijen untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan musuh sebelum pertempuran. Menebar disinformasi untuk menipu lawan, misalnya saat merebut Ravenna dengan berpura-pura mau jadi kaisar barat. Memanfaatkan pengkhianat dan penduduk lokal untuk mendapatkan informasi. Contoh, dalam Perang Vandal ia mengetahui bahwa Raja Gelimer lengah karena sedang berduka atas kematian saudaranya, lalu menyerang secara tiba-tiba. Belisarius sering kalah jumlah, tetapi ia mengimbanginya dengan pasukan kavaleri, ringan horse archers yang bisa menyerang dari jarak jauh dan mundur cepat. Taktik serang and mundur untuk melelahkan musuh sebelum pertempuran besar. Efisiensi logistik, pasukannya bergerak cepat tanpa tergantung pada suplai berat. Contoh, saat bertahan di Roma melawan 50.000 Goth, ia menggunakan serangan gerilya kecil-kecilan untuk mengganggu pengepungan. Belisarius ahli dalam memodifikasi taktik berdasarkan medan. Pertahanan berlapis. Di darat, ia menggali parit dan menyiapkan cadangan pasukan untuk serangan balik. Pemanfaatan benteng alam. Di Perang Goth, ia memperkuat tembok kota dan menggunakan sungai sebagai pertahanan alami. Psikologi perang. Ia sering membuat musuh ragu dengan ilusi kekuatan, misalnya memerintahkan pasukannya menyalakan banyak api perkemahan agar terlihat lebih besar. Belisarius memimpin pasukan yang sangat beragam. Kavaleri berat Bizantium, Cataphracts, untuk serangan frontal. Pemanah berkuda Hun dan Persia, untuk tembakan jarak jauh. Infanteri Romawi tradisional, untuk pertahanan kota. Ia melatih mereka untuk bekerja sama dan patuh pada komando terpusat. Contoh, dalam pertempuran Ad Decimum, koordinasi antara kavaleri dan infanterinya menghancurkan pasukan Vandal yang lebih besar. Belisarius jarang mengandalkan kekerasan saja. Ia sering menggunakan propaganda untuk memecah belah musuh, misalnya menjanjikan pengampunan bagi tentara Goth yang menyerah. Memanipulasi persaingan internal lawan, seperti perselisihan antara Raja Vandal Gelimer dan pengikutnya. Menghindari pertempuran tidak perlu jika bisa menang melalui negosiasi. Contoh, saat merebut Ravenna, ia berpura-pura mau menerima tawaran Goth menjadi kaisar barat, lalu menangkap pemimpin mereka tanpa pertumpahan darah. Belisarius memanfaatkan teknologi untuk keunggulan tempur. Mesin pengepungan, trebuchet, balista, untuk menghancurkan benteng. Pemulihan infrastruktur Romawi kuno, seperti saluran air untuk menyusup ke Naples. Kapal perang modifikasi untuk menghadapi Vandal di laut. Salah satu kelemahan banyak jenderal Romawi sebelumnya adalah ketergantungan pada logistik berat. Belisarius menghindari ini dengan mengandalkan pasokan lokal, mengambil makanan dari wilayah taklukan, menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, misalnya mempertahankan pelabuhan saat invasi Afrika, tidak membebani pasukan dengan perbekalan berlebihan. Kelemahan strategi Belisarius. Meski jenius, ia punya kelemahan. 1. Terlalu bergantung pada kavaleri, kadang infanteri kurang terlindungi. 2. Konflik politik dengan Justinianus sering ditarik saat hampir menang karena iri hati di istana. Ketiga, kurang pasukan cadangan, jika serangan utamanya gagal, sulit pulih. Warisan strategi Belisarius. Taktiknya memengaruhi banyak jenderal setelahnya, termasuk Napoleon menggunakan mobilitas tinggi dan serangan mendadak, Erwin Rommel, perang psikologis dan manuver cepat, Georgi Zhukov, kombinasi defensif dan serangan balik.
Belisarius membuktikan bahwa kecerdasan, adaptasi, dan kepemimpinan lebih penting daripada jumlah pasukan. Ia tetap menjadi salah satu jenderal paling brilian dalam sejarah militer. Intrik kekuasaan di Istana Bizantium. Konspirasi, pengkhianatan, dan perebutan pengaruh Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, terkenal dengan intrik politiknya yang rumit dan kejam, di mana persaingan untuk mendapatkan kekuasaan seringkali lebih berbahaya daripada perang melawan musuh eksternal. Flavius Belisarius, meskipun seorang jenderal jenius, harus menghadapi permainan politik yang memengaruhi karier dan hidupnya. Berikut adalah analisis mendalam tentang dinamika kekuasaan di Istana Bizantium, terutama pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pertama. Justinianus adalah seorang visioner yang ingin memulihkan kejayaan Romawi, tetapi ia juga paranoid terhadap ancaman internal. Permaisurinya, Theodora, adalah mantan penari dan aktris yang naik menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah Bizantium. Peran Theodora dalam politik mengontrol akses ke Justinianus, banyak keputusan penting harus melalui persetujuannya. Memiliki jaringan mata-mata sendiri, ia menggunakan informasi untuk menyingkirkan rival, mendukung faksi anti-Belisarius karena khawatir sang jenderal terlalu populer. Contoh intrik, pemberontakan Nika, Theodora lah yang mendesak Justinianus untuk bertahan dan membantai pemberontak, bukan melarikan diri. Persaingan dengan Antonina, istri Belisarius. Antonina adalah sekutu Theodora, tetapi hubungan mereka penuh kecurigaan. Di Bizantium, jenderal yang terlalu sukses dianggap ancaman. Belisarius harus berhadapan dengan faksi istana yang iri dan ingin menjatuhkannya. Tokoh-tokoh kunci yang menjegal Belisarius: 1. Yohanes sang Kapadokia, Logotete, Menteri Keuangan, yang korup dan sering memotong dana pasukan Belisarius. 2. Narses, kasim istana yang akhirnya menjadi rival militer Belisarius di Italia. Narses dikirim oleh Justinianus untuk membantu Belisarius, tetapi justru menyabotase komandonya. Ia akhirnya menggantikan Belisarius dalam perang Gotik dan mengambil alih kemenangan. 3. Germanus, sepupu Justinianus yang dianggap sebagai calon pengganti kaisar, membuat Belisarius dicurigai. Contoh pengkhianatan: pemanggilan pulang dari Italia. Saat Belisarius hampir menaklukkan Ostrogot, Justinianus memanggilnya kembali karena takut ia akan menyatakan diri sebagai kaisar barat. Penyitaan harta dan penurunan posisi. Belisarius sempat dituduh berkomplot melawan kaisar, diadili, dan dirampas hartanya meski akhirnya diampuni. Istana Bizantium penuh dengan tuduhan palsu, skandal seks, dan konspirasi. Taktik kotor yang digunakan: penyebaran desas-desus bahwa Belisarius ingin jadi kaisar meski tidak ada bukti. Pemanfaatan skandal pribadi: Antonina, istri Belisarius, terlibat perselingkuhan, tetapi Theodora melindunginya untuk mengontrol Belisarius. Pembunuhan karakter melalui sejarah: Procopius, sekretaris Belisarius, menulis anekdota sejarah rahasia yang membeberkan keburukan Justinianus dan Theodora, tetapi juga merusak reputasi Belisarius. Justinianus ingin mempertahankan elit lama, aristokrat senat, sekaligus mengandalkan orang baru seperti Belisarius. Ini menciptakan ketegangan. Elit tradisional, seperti keluarga Anicia, memandang rendah Belisarius yang berasal dari kelas bawah. Para kasim istana, seperti Narses, lebih dipercaya karena dianggap tidak punya ambisi politik. Akibatnya, Belisarius sering dikorbankan untuk menenangkan faksi lain. Kemenangan militernya tidak dihargai karena ia dianggap hanya alat. Meski telah memenangkan banyak perang untuk Bizantium, Belisarius akhirnya jatuh karena intrik istana. 562 M. Ia dituduh makar, diadili, dan dirampas hartanya. 565 M. Ia meninggal dalam ketidakjelasan, sementara Justinianus dan Theodora tetap berkuasa. Legenda Belisarius buta, dikisahkan buta dan menjadi pengemis, mungkin berlebihan, tetapi mencerminkan betapa kejamnya politik Bizantium terhadap pahlawannya sendiri. Kesimpulan, Istana Bizantium sebagai medan perang rahasia.
kemenangan di medan perang tidak cukup, seseorang harus juga ahli dalam permainan kekuasaan. Belisarius adalah korban sistem. Ia terlalu jujur dan loyal, sementara musuhnya licik. Warisan Bizantium adalah politik kotor. Tradisi konspirasi ini terus berlanjut hingga kejatuhan Konstantinopel 1453. Di Bizantium, kematian yang wajar adalah sebuah keajaiban. Sejarawan Bizantium, Michael Psellos. Nasib tragis Belisarius, jenderal jenius yang dikhianati dan dilupakan Flavius Belisarius, salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Bizantium, mengakhiri hidupnya dalam keadaan penuh kepahitan dan penghinaan, meski telah memenangkan banyak pertempuran untuk Kekaisaran Romawi Timur. Berikut adalah fakta-fakta tragis tentang akhir hidup sang legenda. Tahun 562 Masehi, Belisarius dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan Justinianus. Tuduhan ini hampir pasti palsu, didalangi oleh musuh-musuh politiknya di istana, termasuk Kasim Narses dan birokrat korup. Ia diadili, dinyatakan bersalah dan dirampas seluruh hartanya. Dipenjara sebentar, tetapi kemudian dibebaskan karena kurang bukti. Ironi, Belisarius selalu setia kepada Justinianus, bahkan ketika ia memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan, seperti saat Ostrogoth menawarkannya mahkota Italia. Sumber abad pertengahan, terutama Secret History karya Procopius, menyebutkan bahwa Belisarius dibutakan atas perintah Justinianus. Kisah ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi simbolis. Ia yang pernah menjadi mata pedang Bizantium, akhirnya buta dan tak berdaya. Legenda abad ke-16 menggambarkannya sebagai pengemis buta yang mengemis di jalanan Konstantinopel sambil berkata, "Berilah Belisarius yang malang sedekah." Fakta sejarah, tidak ada bukti kuat bahwa ia benar-benar dibutakan, tetapi ia pasti dihina dan diasingkan secara politik. Belisarius meninggal pada 565 Masehi, hanya beberapa bulan sebelum Justinianus. Tidak ada penghormatan besar dari istana, meski jasanya sangat besar. Makamnya tidak diketahui, tidak ada monumen megah seperti para kaisar. Namanya dihapus dari dokumen resmi untuk sementara waktu, hingga generasi berikutnya mengakui kembali jasanya. Perbandingan tragis. Narses, rivalnya, justru mendapat kehormatan besar dan terus memimpin pasukan hingga usia tua. Justinianus dikenang sebagai kaisar agung, sementara Belisarius hampir dilupakan. Antonina, istri Belisarius, adalah sekutu Theodora dan terlibat perselingkuhan dengan anak angkatnya sendiri, Theodosius. Belisarius memergoki mereka, tetapi Theodora melindungi Antonina dan memaksanya untuk memaafkannya. Antonina kemudian membantu menghancurkan karier Belisarius dengan berpihak pada musuh-musuhnya di istana. Tragedi pribadi, ia tetap setia kepada Antonina sampai akhir meski ia terus dimanfaatkan secara politik. Kemenangannya di Italia akhirnya diselesaikan oleh Narses yang mendapat pujian. Ekspedisi militernya di Persia dan Afrika diklaim sebagai keberhasilan Justinianus, bukan jasanya. Sejarawan Procopius, yang pernah menjadi sekretarisnya, menulis Secret History yang menyerang reputasi Belisarius untuk menyenangkan istana. Belisarius adalah korban sistem politik Bizantium yang penuh iri hati, kecurigaan, dan konspirasi. Ia terlalu sukses untuk dibiarkan hidup mulia, tetapi terlalu berharga untuk dibunuh. Aku mengabdi dengan setia, tetapi pengabdianku dibalas dengan pengkhianatan. Kemungkinan kata-kata terakhir Belisarius menurut legenda.